Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Abu, Kiriman dari Negara Jin Azra. Seorang kiai yang juga paranormal asal Cirebon dan konon bekas kepercayaan cendana mendapat kiriman abu dari negara Jin Azra yang memiliki beragam kegunaan. Penulis sendiri pernah mencoba, rasanya mirip jamu tetapi berbau wangi. Kiai Satori 52 tahun, demikian sapaan akrabnya, berasal dari salah satu desa di wilayah Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sosok ini dikenal memiliki ilmu yang pilih tanding dan banyak menguasai ilmu-ilmu hikmah. Bahkan menurut kabar yang berhasil diendus oleh penulis, Kiai Satori pernah menjadi salah satu paranormal cendana di era Orde Baru atau saat Pak Harto memegang kekuasaan di rentang tahun 1985 hingga 1995. Perkenalan dengan Kiai Satori berawal dari kedatangan Ustadz Abdul Latif, mantan pengajar sewaktu misteri menjadi salah seorang santri di Pondok Pesantren Hidayatur Rahman, Desa Sukira Barat, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kedatangan beliau ke rumah adalah untuk mengundang penulis untuk meliput acara istighosah rutin tiap bulan yang dilakukan pada tiap-tiap tanggal 12 Hijriah oleh keluarga besar Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang beralamat di Desa Sukahaji, Kecamatan Sukra. Pada mulanya hati merasa berat untuk menerima undangan Kang Latif, demikian penulis biasa memanggilnya. Tetapi setelah Kang Latif memaparkan isi acaranya, di mana usai istighosah akan diijazahkan beberapa ilmu, diantaranya adalah Baiat Asma Sungai Raji atau Ajian Nabi Hidir, Ijazah Asma Kurun, Rangkaian Asmaul Husna, Ijazah Hizib Makrobi atau Ajian Syekh Magelung Sakti, dan pengisian badan dengan menggunakan abu jin dari negara Azrak, suatu negara atau kawasan yang sudah tak asing lagi bagi kalangan penghayat spiritual. Dan menurut tutur dari para sesepuh kepada penulis, tak banyak manusia yang mampu untuk mencapainya. Pasalnya, kesucian hati dan cobaan yang demikian berat adalah godaan yang biasanya tak kuat diterima oleh si pelaku yang kadar keimanannya masih tanggung. Dapat dibayangkan betapa beratnya perjuangan untuk mencapai tempat atau negara Azrak yang legendaris ini. Dengan kata lain, hanya yang terpilih saja yang dapat mencapainya. Akhirnya, penulis pun jadi tertarik, dan setelah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari kamera, tape recorder, dan notes, penulis pun membonceng di motor yang sengaja Kang Latif bawa dari Desa Sukahaji. Sungguh benar-benar beruntung. Setibanya di sana, ternyata acara istighosah belum dimulai, dan seperti biasa, setelah sejenak berbasa-basi, Kang Latif memperkenalkan penulis kepada Kiai Haji Nurkani, yang ternyata adalah sahabat karib ayah sewaktu muda, tepatnya saat keduanya mukim di salah satu pondok pesantren. Dan pada saat yang sama, penulis juga diperkenalkan kepada Kiai Satori dan salah seorang santrinya yang berasal dan mukim di bilangan Brebes, Jawa Tengah. Setelah mengikuti acara istighosah yang berlangsung sekitar kurang lebih 4 jam, kami pun kembali berkumpul di rumah Kiai Haji Nurkani untuk berbincang-bincang tentang berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam. Dan pada saat itulah, Kang Latif mencoba mengorek keterangan dari Kiai Satori tentang asal-muasal abu gaib yang berasal dari negara Jin Azrak. Seperti biasa, karena tak kuasa menghindar dari kepungan pertanyaan yang bertubi-tubi, dengan nada tetap merendah, Kiai Satori pun memaparkan pengalamannya. Menurutnya, kiriman abu gaib dari negara Jin Azrak berawal dari ritualnya mengamalkan hizib asror yang dilakukan sebanyak 41 kali selama 14 hari tanpa putus. Dan di akhir ritual itulah Kiai Satori mendapat abu gaib dari Asrif bin Barkiyah yang mengaku berasal dari negara Jin Azrak. Waktu itu hanya satu kalimat yang didengarnya dengan jelas, "Abu ini amat berguna untuk menolong masyarakat dan gunakan sebagaimana mestinya."
Lebih lanjut, kiai yang berbadan tambun itu mengungkapkan, abu gaib ini bisa dipakai untuk berbagai keperluan, mulai dari pengobatan segala macam penyakit, baik medis maupun non-medis, keselamatan, pengasihan, kewibawaan, pelarisan, dan bahkan mendapatkan atau mengekalkan jabatan. Pokoknya tergantung pada kebutuhan si pemakainya. Yang pasti abu gaib ini tidak boleh dipakai untuk mencelakakan sesama, bisa kena tulah. Dan setelah merenung beberapa saat, seolah meminta izin dari gaib yang mengirimkan abu tersebut, kembali Kiai Satori melanjutkan penuturannya. Jika abu ini dipakai oleh seorang calon kepala desa, maka tiap perempatan jalan di desanya harus dipendami wibik yang telah diolesi dengan abu gaib itu. Begitu juga di kerobong tempat penusukan harus diselipkan wibik yang telah diolesi dengan abu yang sama. Bagaimana hasilnya? Potong penulis penasaran. Sambil tersenyum, Kiai Satori pun menjawab mantap. Atas izin Allah, semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Artinya, orang itu menang terus dan bahkan mampu meninggalkan suara lawan-lawannya lumayan jauh. Dan salah satu contohnya yang berhasil adalah Bapak Muhaimin, Kepala Desa Lempuyangan. Saat itu Pak Muhaimin bisa meraih suara jauh lebih tinggi ketimbang lawan-lawannya. Menurut tutur yang beredar di tetangganya, kemenangan mutlak pada saat pemilihan kepala desa baru-baru ini juga terjadi di Subang Bojong, Gintung, Kaliwedi, dan Bunder. Sungguh tak dinyana, saat perhitungan terjadi, ternyata mereka yang menggunakan abu gaib itu berhasil memperoleh suara mutlak dari penduduk desanya. Salah seorang tetangga yang tinggal bersebelahan dengan rumah Kiai Satori bahkan menambahkan, atas izin Allah, sebenarnya sudah banyak orang yang berhasil tercapai maksudnya, bahkan tersembuhkan penyakitnya setelah diobati oleh beliau. Yang jelas-jelas saya tahu adalah penderita stroke yang berasal dari Cirebon. Mulanya datang dengan digendong, dan di minggu kedua dia datang dengan dipapa, dan pada minggu yang ketiga si sakit sudah mulai bisa berjalan walau tertatih-tatih. Bahkan sekarang sudah bisa berjalan seperti semula. Imbuhnya mantap. Menurut Pak Kiai, sudah banyak orang yang ditolong dengan abu gaib miliknya ini. Yang paling aneh adalah jumlah abu gaib itu selalu tetap atau tidak pernah berkurang walaupun dipakai terus-menerus. Dan abu gaib yang lembut dan berwarna abu-abu mirip dengan serbuk jamu, hanya saja baunya wangi seakan aroma surgawi. Benarkah abu gaib ini kiriman dari jin yang mukim di negara Azrak? Hanya Allah yang Maha Tahu. Demikian Sobat Kisah Kehidupan, jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.